Perkenalkan, nama saya Octavianus Rajendra dari kelas 8F. Saya akan memperkenalkan para narasumber. Yang pertama adalah Kak Stevi sebagai narasumber teman. Yang kedua adalah Bu Ana sebagai narasumber orang tua. Yang ketiga adalah Bu Yeyen sebagai narasumber tokoh gereja. Teman saya Stevi. Halo, nama saya Ana. Saya orang tua dari Okta 8F. Oke, perkenalkan ya. Nama saya Bu Yeyen. Bu Yeyen ini mengajar di Gereja Santo Stefanus, mengajar katekumen ya, calon baptis untuk dewasa dan juga untuk anak-anak dan remaja. Juga Bu Yeyen mengajar mendampingi adik-adik dari Bina Iman Remaja gitu ya. Kegiatannya semuanya setiap hari Minggu. Kalau katekumen jam 8 pagi sampai jam setengah 9. Kalau kata Bina Iman Remaja itu jam setengah 10 sampai dengan jam setengah 12. Kegiatannya ada di Gereja Santo Stefanus semua. Kemudian sudah berapa lama Bu Yen mengajar di sana? Sudah Betulnya pelayanannya sudah semenjak tahun 98 ya, Rajendra belum lahir ya, gitu. Dan sekarang udah banyak yang membantu karena sekarang sudah banyak teman-teman juga yang bersedia mendampingi teman-teman remaja dan juga Bina Iman Anak, dan juga untuk katekumen sudah banyak juga teman-teman yang bersedia menjadi katekis gitu. Apa itu tahun liturgi? Tahun liturgi itu siklus masa liturgi di gereja yang menentukan kapan hari-hari raya, hari-hari peringatan, termasuk hari-hari peringatan yang Roh Kudus. Tahun liturgi adalah tahun siklus di mana gereja menentukan tahun-tahun peringatan, termasuk peringatan orang-orang kudus yang di dalamnya termasuk juga nas-nas yang akan dibawakan dalam satu tahun. Seperti yang kemarin sudah disampaikan, tahun liturgi itu adalah lingkaran ya, lingkaran tahun gereja sebetulnya, lingkaran tahun gereja. Jadi atau disebut juga penanggalan gereja atau penanggalan liturgi, itu adalah siklus setiap tahun, siklusnya berputar terus. Itu dimulai dari masa Advent, dimulainya dari masa Advent, yaitu biasanya masa Advent itu minggu pertama atau minggu terakhir November atau minggu pertama bulan Desember, dan diakhiri kalender liturgi itu pada hari raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam, yaitu pada bulan November. Setiap tahunnya seperti itu. Dan dalam kalender liturgi itu kita juga mengenang kembali kisah kehidupan Yesus, dari kehidupan Yesus, karya Yesus, sengsara, wafat dan sengsara Yesus sampai dengan kebangkitan Yesus. Itu kalender liturgi. Kalau Advent kan itu kan masa penantian ya. Advent masa penantian, kemudian menjelang Natal itu, kemudian masa Natal. Dan setelah masa Natal, nanti ada beberapa minggu itu masa minggu biasa, kemudian masuk kembali ke dalam masa Prapaskah, kemudian masa Paskah, dan seterusnya. Jadi setiap tahun berputar. Tetapi di dalam kalender liturgi itu ada ditentukan ya oleh gereja, ada tahun A, tahun B, dan tahun C. Itu. Jadi dalam tahun ABC itu dibacakan kitab-kitab atau perikop-perikop kitab suci yang sudah ditentukan oleh gereja.
Ya, perikop kitab sucinya sama, seluruh dunia sama. Itu juga dalam kalender liturgi juga diperingati hari-hari raya besar seperti hari raya orang-orang kudus, ya, hari Bunda Maria naik ke surga umpamanya, hari kelahiran Bunda Maria, atau hari peringatan Santo Santa seperti peringatan Santo Petrus Paulus, terus peringatan lagi Malaikat Agung dan sebagainya. Itu masuk di dalam penanggalan liturgi. Apa maksudnya perayaan liturgi? Oke, perayaan liturgi itu ada 7. Jadi kayak perayaan ke-7 sakramen itu ada baptis, krisma, ekaristi, rekonsiliasi, perminyakan, perkawinan, sama imamah. Liturgi adalah perayaan atas keselamatan Allah dalam Kristus yang dilaksanakan oleh Yesus sebagai Imam Agung. Oh, perayaan liturgi ya. Perayaan liturgi itu adalah ibadat bersama. Ya, kalau liturgi pasti di situ ibadat bersama di mana dipimpin oleh seorang imam dan dihadiri oleh umat atau gereja ya. Gereja di sini adalah umat Allah ya, dihadiri. Jadi dalam perayaan liturgi itu umat bisa menyambut sakramen-sakramen gereja ya. Tata caranya sudah disesuaikan, sudah ditentukan sesuai dengan tradisi Gereja Katolik ya. Dan perayaan liturgi itu dipimpin oleh imam dan dihadiri oleh umat. Apa peranan liturgi dalam kehidupan gereja? Kayak perayaan liturgi itu biasanya untuk kayak mengajak umat untuk bersama-sama merayakan liturgi, merayakan ibadah dengan sadar dan aktif. Gitu sih, jadi kayak mengajak umat biar rajin beribadah gitu. Melalui liturgi, Kristus meneruskan karya penebusan kita dalam dan dengan gerejanya. Oh, peranan liturgi ya. Peranan liturgi itu sangat besar karena dengan liturgi umat bisa menyambut sakramen ya. Sepertinya contohnya ekaristi. Contohnya ekaristi ya. Kalau tidak ada liturgi, umat tidak bisa menyambut sakramen. Ya, kecuali orang sakit itu diantar orang sakit diantar sakramennya oleh imam atau prodiakon atau suster atau kelompok tertentu yang ditugaskan untuk mengantar sakramen Maha Kudus atau Hosti Kudus itu yang sudah dikonsekrir ya. Yang sudah dikonsekrir berarti menjadi tubuh Kristus sendiri gitu. Jadi kalau umat menyambut begitu saja tanpa liturgi nggak bisa ya. Jadi peranan liturgi itu di mana umpamanya boleh nggak kita menyambut komuni? Nggak boleh kan? Kita kan harus mengikuti liturginya ya, ekaristinya. Kita harus mengikuti ekaristinya. Dan kecuali pada masa pandemi seperti yang lalu itu ada ketentuan khusus. Jadi ada semacam ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh uskup setempat. Umpamanya boleh menyambut komuni tetapi harus mengikuti liturgi atau misa secara online gitu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe.